bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Arus balik Lebaran di Terminal Tipo mencapai puncaknya. Ratusan knalpot brong disita dan dimusnahkan di Morowali Utara. Sejumlah jembatan gantung di Desa Tufa, Kabupaten Sigi kondisinya memprihatinkan. Itu dia. Kalau sopirnya sudah kenal ini. Sulawesi Tengah menjadi salah satu penyuplai tertinggi pekerja migran Indonesia. Selama 2024, tercatat 1.040 pekerja migran asal Sulawesi Tengah yang bekerja di luar negeri. Banyaknya pekerja migran asal Sulteng tersebut tentunya tidak hanya bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, tapi sekaligus mendongkrak pendapatan negara yang mencapai angka 230 triliun. Namun di sisi lain, para pekerja migran tersebut juga harus mendapatkan perhatian pemerintah terkait pekerjaan yang layak serta perlindungan hukum. BP2MI berupaya memastikan dan menjamin PMI mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak hanya di sektor rumah tangga, tapi juga di sektor ekonomi hingga IT. Menjamin dan melindungi keamanan serta legalitas para PMI juga menjadi hal utama yang penting dilakukan. Hal tersebut demi menghindari tindak pidana perdagangan orang. Jumlahnya sekitar 194.000 sekarang yang ada di luar negeri, berdasarkan berapa yang ada, itu bisa terlindungi. Kenapa terlindungi? Karena dia terdata. Kita integrasikan datanya. Tapi kalau MOU ini tidak dibuka, tidak ditandatangani, maka setiap hari ada orang berangkat 100-200 orang ke Arab Saudi yang itu tidak bisa kita cegah dan tidak ada datanya di kita. Kalau tidak ada datanya, artinya apa? Kita tidak bisa melindungi kalau ada apa-apa. Saat ini pekerja migran Indonesia mencapai 194.000 jiwa yang tersebar di luar negeri. BP2MI juga berencana membangun kantor pusat bagi para pekerja migran Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. Upaya tersebut untuk penanganan yang lebih baik serta memberikan pelatihan yang terintegrasi kepada para PMI terlebih dahulu. Julianus K. melaporkan dari Palu. Sebuah jembatan gantung di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, kondisinya kini memprihatinkan. Sejak dibangun puluhan tahun silam, jembatan sepanjang 100 meter tersebut belum pernah diperbaiki oleh pemerintah daerah. Posisi jembatan sudah mulai miring dan lantainya yang terbuat dari kayu sudah mulai rusak. Bagian sisi kiri dan kanan jembatan tidak ada dilengkapi pengaman. Kondisi ini sangat membahayakan bagi kendaraan dan warga yang melintasi jembatan tersebut. Hanya sepeda motor yang bisa melintasi jembatan tersebut, namun harus ekstra hati-hati. Terpeleset sedikit bisa berakibat nyawa melayang karena terjatuh ke sungai yang dalam dan berarus deras. Kondisinya seperti ini dan saya memohon supaya perhatian dari pemerintah supaya bagaimana caranya dengan keadaan jalan ini supaya bisa diperbaiki, karena mengingat ini jembatan untuk lalu lintas menuju ke Dusun Lalere karena beberapa ada yang mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, harapan saya supaya jalan ini mohon perhatian dari pemerintah. Mau diperbaiki gitu. Oh, berarti perbaikannya sudah ya? Ya. Dari pemerintah belum ada? Belum ada. Oh, iya. Berarti harapannya Om ini supaya diperbaiki depan. Ya. Kecelakaan sudah sering terjadi di jembatan yang menjadi jalur lintas lebih 20 kepala keluarga Dusun Lalere, Desa Tufa. Warga tidak punya pilihan lain karena jembatan itu merupakan satu-satunya akses penghubung.
Warga Desa Tufa sudah beberapa kali memperbaiki jembatan tersebut dengan biaya swadaya. Namun upaya tersebut tidak maksimal, sehingga mereka berharap agar pemerintah daerah bisa turun tangan membantu memperbaiki jembatan tersebut. Ikram Boyauge melaporkan dari Sigi. Momen libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan warga tidak hanya bersilaturahmi dengan keluarga. Mereka juga mengisi liburan dengan mendatangi objek wisata. Seperti yang dilakukan warga Desa Momo, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara. Mereka memilih berekreasi di hutan pinus dan Sungai Busanga. Keasrian hutan pinus dan panorama pegunungan menjadi pemandangan yang memesona dan memanjakan mata pengunjung. Destinasi yang satu ini ramai dikunjungi baik warga lokal maupun pendatang di akhir pekan maupun momen liburan. Sebagian di antara mereka sengaja mengunjunginya. Ada pula yang sekadar singgah sejenak sekaligus melepas penat perjalanan di Jalan Poros Kolonodale, Kota Ampana ini. Setiap tahun kalau turun Lebaran sama keluarga sama orang tua pasti rekreasi di tempat sini. Alhamdulillah. Ya, masih lumayan asri, bagus lah. Lingkungannya juga karena di sini kan tidak ada seperti buaya apa. Menikmati dingin dan jernihnya air sungai menjadi keasikan tersendiri. Pengunjung juga bisa menikmati sejuknya suasana hutan asri sambil santap-santap di area bibir sungai. Pemandangan, kemudian dihiasi dengan pinus dan air yang bersih. Namun anak-anak harus diawasi orang tua karena bisa tenggelam dan terbawa arus. Sungai Busanga membelah wilayah Desa Momo, Kecamatan Soyojaya, Morowali Utara. Syahrul Cahya melaporkan dari Morowali Utara. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi Tabe.